senang bertemu dengan kalian. Salam kenal, aku Faye dari Institut Teknologi 10 November. Hari ini aku akan menemani kalian latihan soal persiapan SNBT 2024 subtes literasi bahasa Inggris. Feel free untuk reach out ataupun diskusi soal bareng aku di sini ya. Oke, subtes literasi bahasa Inggris memiliki 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit dan ini ada frameworknya. Materi yang sering keluar biasanya adalah paragraph reading, reference, tone, restatement, synonym antonyms, grammar, tenses, dan conditional sentence. Tips dari aku adalah perbanyak latihan soal, perbanyak tryout dan juga di-review tryoutnya, kemudian perbanyak doa, dan ketika mengerjakan SNBT nanti selalu dahulukan soal sebelum kalian menghiraukan teks. Oke. Ini ada soal dari web SNPMB, soal simulasi SNBT tahun 2024. Nah, di video ini aku pengen kalian latihan bareng sama aku dengan cara nanti sebelum menonton pembahasan dari aku, kalian pause dulu videonya, kalian coba untuk pahami dan jawab soalnya sendiri dulu, oke? Deal? Kita lanjut langsung ke nomor 1 ya. Which of the following sentence from text 2 is an opinion? Kalimat mana dari teks 2 yang merupakan opini atau pendapat? Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus dapat membedakan yang mana opinion sama fact. Nah, opinion ini dia berdasarkan kepercayaan atau perspektif gitu ya. Sifatnya personal. Fakta, dia itu berdasarkan penelitian atau observasi gitu. Nah, sehingga opini itu dia masih bersifat debatable, masih bisa dibantah gitu loh. Beda sama fakta yang emang disertai bukti konkret. Nah, indikator yang paling jelas, opini itu biasanya mengandung kata probabilitas yang belum pasti gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi pertama, according to a recent study, when actors take on a new character, they may be able to suppress their everyday self. Nah, ini katanya gini, merujuk ke penelitian terbaru, ketika aktor mengambil peran baru, mereka itu dapat menekan atau menahan jati diri sehari-hari mereka. According to a recent study ini merupakan clue, ya, clue bahwa dia bukanlah opini, karena emang udah ada buktinya, ada penelitiannya gitu ya. Jadi dia bukan opini. Yang B, they use a series of sensory drama games known as the Hunter Heartbeat method. Nah, oke. Karena dia menyebutkan metode Hunter Heartbeat. Ini juga bukan opini ya. C, the findings showed that when the actors heard their own name during the performance, their response was suppressed in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Oke, clue-nya di depan lagi, the findings showed. Penemuan menunjukkan kalau misalnya pas aktor mendengar nama mereka sendiri pas lagi perform, itu mereka responnya ketahan, langsung ketahan gitu ya. Jadi dia bukan opini, karena emang ada bukti gitu. The same result was witnessed consistently in 6 actors who were tested when rehearsing several times over a week. Oke, ini result, tested, berarti udah dites, udah dapat hasil, berarti emang ada buktinya ya. Kelas, we hope that this study will help us understand what theater training does to the brain and to build new connections between neuroscientists and theater professionals. Oke, jadi katanya dia berharap, kami berharap penelitian ini dapat membantu kami mengerti apa yang pelatihan teater lakukan ke otak dan to build new connections, untuk membangun koneksi baru antara ahli saraf dan ahli teater gitu. We hope katanya. Nah, ini nih indikasi bahwa dia bukanlah opini kan, bukanlah fakta gitu ya. Karena dia we hope, kami berharap, berarti belum pasti gitu. Sehingga jawaban nomor 1 adalah ini. Oke, got it? Next ya. Oke. The assumption the author has about teacher education programs is that asumsi masih berputar opini gitu ya, masih yang bersifat
tidak didukung oleh suatu bukti mutlak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di teks ini untuk menjawab soal seperti ini tuh caranya adalah kalian harus bisa skim bacaan ya, skim. Terus kalian harus ngerti konteks dan clue. Oke? Nah, kalau misalnya di teks kita lihat di sini ya. However, this may not be the case because most current teachers pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional educational technology and settings. Jadi asumsi si author ini yang guru-guru pakai itu edukasinya tuh masih bersifat tradisional atau masih lama gitu, masih kuno gitu. Nah, ini sesuai sama opsi D. Oke? Got it? Next ya. The author's idea of the relationship between the use of ICT and learning outcome is analogous with gambaran atau ide penulis mengenai hubungan antara penggunaan ICT dan hasil pembelajaran itu analognya atau sejalan dengan, ICT itu kan digital literasi ya, jadi dia penyebaran informasi menggunakan teknologi gitu. Kalau kita lihat dari teks, di sini ada nih, over the last two decades, the use of ICT has been an important topic in education. Jadi selama 2 dekade belakangan, penggunaan ICT itu udah menjadi topik yang penting gitu dalam pendidikan. On the one hand, sementara studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Cara jawab soal seperti ini adalah kalian pentingkan keyword the use of ICT sama learning outcome. Terus kita langsung scan, cari di teksnya. Nah, di sini ada di paragraf 1. Katanya di sini, on the one hand, sementara penelitian menunjukkan kalau misalnya ICT itu dapat meningkatkan teaching and learning outcomes, dapat meningkatkan pengajaran dan hasil pembelajaran gitu. Yang mana opsi di antara A, B, C, D, E itu yang dapat sekiranya sama kayak si ICT yang meningkatkan hasil pembelajaran. Ada A, vitamin dan kesehatan, B, kecepatan dan aeroplan, C, panen dan irigasi, D, cellphone dan kejahatan, E, ada books and intelligence atau buku dan kecerdasan. Jadi ICT itu kan menunjang hasil pembelajaran kan. Nah, itu tuh mirip seperti vitamin yang menunjang kesehatan kita. Sementara B, C, D, E itu tidak relevan ya, atau kurang tepat gitu, tidak tepat sama apa yang kita pengen. Karena yang kita pengen itu adalah penggunaan vitamin yang memang menunjang kesehatan, sama seperti ICT yang menunjang hasil pembelajaran. Sehingga jawabannya adalah A. Nggak nyambung kan, kayak speed aeroplan, kelajuan aeroplan sama ICT yang ningkatin learning outcomes. Jadi hubungannya kita dapat simpulkan di sini, ICT meningkatkan hasil pembelajaran atau kompetensi gitu ya. Sama kayak vitamin yang meningkatkan kesehatan kita. Next ya. The following are false except. Jadi katanya di bawah ini salah, kecuali berarti kita nyari pernyataan yang tepat. A. This year people have experienced the strongest El Nino in the last 40 years. Tahun ini orang-orang tuh udah merasakan El Nino terkuat dari selama
40 tahun ini. Kita cari keywordnya strongest El Nino years gitu ya. Nah, di sini ada, oh ya ini ada strongest El Nino events in 50 years. Kalau di teks itu 50 tahun, sementara di opsi itu 40 tahun, sehingga kita eliminasi ya. B. The main focus of the Sendai framework is on how to reduce the burden of the donor countries. Jadi, fokus utama lingkup kerja Sendai itu adalah untuk bagaimana mengurangi beban dari donor countries. Kita cek keywordnya Sendai framework, main fokus ya. Itu. Kalau misalnya di sini tuh, oh ini ada Sendai framework sama focus. Oke, jadi kalau misalnya di teks itu, but what the Sendai framework remind us is that we need to be much more focused on reducing the humanitarian burden. Kalau di teks dia itu lebih fokus ke cara mengurangi beban kemanusiaan. Sementara kalau di B itu donor countries ya. Jadi kita eliminasi. C. People may have been displaced from where they live due to natural disasters and conflict. Katanya orang itu telah dipindahkan dari tempat mereka tinggal sebelumnya akibat bencana alam dan konflik. Kita cek this place. Ini ada. Oke, jadi during that period, almost 100 million people have lost their homes, their livelihoods, been displaced, or suffered injury, bla 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 bla. Oke, berarti ini benar ya? Kalau di teks akibat dari natural disaster dan konflik itu orang-orang dipindahkan, gitu, displaced itu. Sehingga jawabannya benar adalah C, gitu. Got it? Okay, next ya. Nah, what can be inferred from the passage? Oh, sama seperti sebelumnya, ini juga yang dilatih adalah reading comprehension kita. Jadi dia nanya, apa yang bisa didapatkan sih dari bacaan? Okay. Yang A itu, dia bilang the number of people who left their homes because of disaster or conflict is not surprising. Jumlah orang, angka orang yang meninggalkan rumah mereka akibat bencana atau konflik itu tidak mengejutkan. Sementara kalau di teks kita lihat nih, almost 100 million people. Yang mana ini bukanlah angka yang dapat dibilang sedikit gitu ya. Salah, kurang tepat gitu. B. Disasters addressed in Sendai framework are only those caused by nature. Oke, kita cek di sini ada Sendai framework for disaster risk reduction. Yang mana dia bilang dia itu a 15-year plan for reducing losses from man-made sama natural hazards. Jadi dia kejahatan manusia, bencana yang diakibatkan manusia sama bencana yang emang natural terjadi karena alam gitu ya. Beda sama yang disebutkan sama si B, karena yang B itu bilang cuma caused by nature. Sementara Sendai juga disaster yang disebabkan oleh manusia, sehingga ini tidak tepat. C. In dealing with victims of disasters, their self-esteem and pride must be considered. Okay. Victim of disasters. Oke, ini ada. Di sini katanya we need to get smarter at how we cooperate to address humanitarian challenges while reaffirming human dignity. Jadi yang emang penting untuk menangani kasus tantangan kemanusiaan ini adalah martabat manusia gitu ya, human dignity gitu ya. Sama apa yang kayak dibilang sama si C. Jadi kalau misalnya in dealing with victims of disaster itu nanganin
korban bencana itu their self-esteem and pride harus dipikirkan gitu. Sama ya, sejalan sama apa yang di teks ya. Oke? Next. Okay. The kind of passage might be found in. Oke, jadi bacaan ini tuh biasanya mungkin ditemukan di mana sih? Yang A ada article on first aid, artikel bantuan pertama gitu, pertolongan pertama gitu ya. B ensiklopedia, C artikel on environment, artikel mengenai lingkungan, D a daily newspaper, A philosophy book. Oke, ini tuh bisa langsung yang menyeleneh gitu ya, yang sangat jauh konteksnya itu bisa langsung kita langsung kita eliminasi gitu. Filosofi book atau buku filosofi itu kan enggak ya, ensiklopedia enggak, pertolongan pertama juga enggak ya. Biasanya kalau misalnya artikel pertolongan pertama ya itu dijelaskan cara evakuasinya ya, sementara di bacaan itu enggak ada. Nah, kalau misalnya C an article on environment, ini dia tentang lingkungan, sementara ini membahas juga 15-year plan for reducing losses bla 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 gitu. Jadi ini kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang benar adalah a daily newspaper atau koran berita harian gitu ya. Next. Oke. Dia nanya nih, what is the purpose of the writer? Tujuan penulis bacaan ini apa sih? Gitu ya. Kalau kita lihat dari tiap-tiap opsi itu verb yang digunakan beda-beda ya. Kalau misalnya yang A itu to criticize, untuk mengkritik the UN member states for not providing sufficient aid for the victims of disaster. Enggak ya, di teks nggak ada yang mengkritik gitu ya. Biasanya kan kritik itu konteksnya negatif ya. Enggak. B, to ask people gitu. To ask people to donate some money to be given to those in disaster affected areas. Enggak ya, dia nggak minta orang untuk mendonasi gitu. Okay. C, to invite people to reduce the burden suffered by people affected by disaster. Jadi katanya untuk mengajak orang-orang mengurangi beban yang ditanggung sama orang-orang yang terkena bencana gitu. Enggak ya, enggak ada. D, to show how hard the lives of people who have been displaced are due to disasters. Oke, dia menyebutkan sih jadi translate-nya itu to show how hard, untuk menunjukkan bagaimana sih kerasnya kehidupan orang-orang yang dipindahkan akibat bencana gitu. Ya dia memang menyebutkan dampak yang terjadi akibat disaster, tapi nggak tidak ditunjukkan bagaimana kehidupan mereka gitu ya. Jadi ini enggak. Yang E, to explain the kinds of serious impacts that people experience from disasters. To explain, untuk menjelaskan dampak-dampak yang serius yang dialami orang-orang yang terkena disasters gitu. Oke, ini yang paling tepat karena teks atau bacaan menunjukkan dampak apa aja yang dialami orang-orang yang kena disaster, adalah yang lost their homes, adalah yang displaced, suffer injury or loss gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Oke? Nah, oke. Next, ini ada the underlined word appeal in the passage means ini tidak digaris bawahi, the appeal. Jadi kata yang digaris bawahi si appeal ini di dalam bacaan apa sih maksudnya? Ini tuh sinonim ya, berarti nyari sinonim gitu. Oke, kalau kita lihat dari opsi ya, bargaining itu menawar. Attractiveness, kecantikan ya, atau daya tarik gitu, menarik. Request itu meminta. Preparedness, persiapan.
reasoning, alasan, beralasan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari teksnya, the appeal is meaningful. Artinya, the appeal itu bermakna. Nah, kalau dilihat dari opsi dan kita sudah tahu vocabulary-nya, itu kita dapat menjawab dengan gampang, yaitu B, attractiveness. Karena appeal, attractive itu sama-sama mirip ya. Appeal daya tarik, attractiveness menarik, daya tarik gitu. Namun kalau misalnya kalian belum begitu menguasai kosakata atau masih terbatas gitu vocabnya, kita bisa dengan cara kalian baca surrounding words ya, pahami konteksnya, terus di match dengan si opsi gitu. Kalian dapetin clue dari yang ada di teks kayak gini nih. This business type handles thousands of items and hundreds of millions of dollars of product. Jadi bisnis jenis ini, tipe ini itu menghandle thousands of items, ribuan item atau barang, dan produk yang nilainya udah hundreds of millions of dollars gitu. Nah, the appeal is meaningful. Nah, kalau misalnya bisnisnya itu udah kayak bernilai hundreds of millions gitu, udah kayak bernilai gitu. Nah, apa sih yang cocok buat kita ganti dari appeal ini? The appeal is meaningful. Bisnis yang juta-jutaan, miliar-miliar itu, ratus-ratusan dolar itu bermakna. Nah, apa yang bisa kita cocokkan dari si opsi gitu kan? Kalau bargaining enggak ya, C juga enggak, D juga enggak, E juga enggak. Jadi karena kita udah tahu konteksnya, yang dimaksud the appeal-nya itu bisnis yang bernilai, itu berarti attractive gitu kan? Karena bernilai ya cantik gitu, jadi uang cantik gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Next ya. The underlined word can in the passage means, ini juga nggak ada ya. The underlined word can, oh ini ya, consumers can. Jadi kata yang digaris bawahi, si can ini, C-A-N ini, dalam bacaan apa sih artinya? Nah, kalau kita lihat dari opsi langsung ya, possibility itu artinya kemungkinan gitu. Request, permintaan. Recommendation, rekomendasi. Ability itu kemampuan ya. Kemampuan. Okay. Certainty itu kepastian, pasti gitu. Nah, kita lihat consumers can turn their old stuff into money to buy replacement or other products. Jadi consumer itu bisa bikin their old stuff, barang lama mereka, jadi money, jadi uang, to buy, untuk membeli pengganti atau produk-produk lain. Nah, kalau misalnya kita lihat dari opsi, can ini bisa diartikan dengan possibility, karena kemungkinan. Jadi consumer ini ya bisa mungkin aja buat ngeubah their old stuff into money gitu ya. Kalau misalnya permintaan kan enggak ya. Consumers can turn their old stuff. Jadi consumer mungkin untuk mengubah barang mereka. Kalau misalnya B, consumer meminta untuk mengubah barang mereka. Enggak nyambung. Yang C, rekomendasi, enggak, apalagi ya, tidak, sama sekali tidak nyambung. Terus D, ability, certainty, kepastian itu ya
certainty itu lebih ke ini ya, lebih ke must, bukan lebih ke harus gitu, daripada ke can gitu ya. Jawabannya adalah A. Okay, last question. Okay. Blank plays an important role in the rise and success of Rizal business. Oke, kita baca dari awal ya. The thrift store business has gone big time. Bisnis barang bekas ya, bisnis thrift ini udah sukses besar gitu. What used to be local mom and pop business has been tech enabled. Jadi apa yang sebelumnya lokal udah dipergunakan teknologi gitu. The technology inclusion allows what were local inventories of unique items to be available worldwide. Jadi inklusi dari teknologi, adanya masuknya teknologi memungkinkan allows what were local, apa yang sebelumnya inventories of unique items, barang-barang inventaris barang unik yang lokal, untuk to be available worldwide, untuk mendunia gitu, untuk tersedia seluruh dunia gitu. The Rizal business as it is now has scaled up. Jadi bisnis Rizal atau bisnis jual kembali gitu, jual lagi gitu, udah meningkat. All are facilitated by venture capital and private equity. Jadi semuanya udah difasilitasi sama venture capital dan pihak swasta gitu ya, private equity. First, this business is this business type handles thousands of items and hundreds of millions of those products. The appeal is meaningful. Consumers save money on brands they love and help the environment by giving all products new life. Jadi konsumer nyimpen, hemat duit mereka untuk barang-barang yang mereka suka dan membantu environment, membantu lingkungan dengan cara mereka memberi barang-barang lama itu kehidupan yang baru. Nah, can turn their old stuff into money to buy replacement or other products. The impact goes well beyond resale and potential to further chip away at the performance of department stores and off-price retailers like Burlington Coat. Nah, jadi apa sih dari teks tadi itu, apa sih yang plays an important role in the rise and success of Rizal business? Apa sih yang berperan besar gitu, berperan penting dalam kesuksesan Rizal business? Consumption, konsumsi, enggak ya. Environment, lingkungan, enggak. Application, enggak. Tidak disebutkan tadi ya penggunaan aplikasi. Teknologi, disebutkan tadi beberapa kali. Teknologi, tech enabled gitu ya. Terus ada performance, enggak. Berarti jawabannya adalah D. Jadi teknologi ini plays an important role. Jadi teknologi ini berperan besar gitu dalam kesuksesannya Rizal business, karena nih what used to be local mom and pop business has been tech enabled. Jadi the technology inclusion allows blah 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 to be available worldwide. Jadi dia mendukung Rizal business ini. Jadi jawabannya adalah D. Okay, thank you for accompanying me from the beginning until the end. Don't forget to catch a break, rest your body, physically and mentally rested. Always remember to do it for the plot. Do it so you guys can get into a good university and enjoy and have the best time of your life, knowing your hard work paid off. So open your book, study now. Bye bye and semangat selalu.